Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Aprilia Sari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini memiliki beberapa kecenderungan, di antaranya kecenderungannya pertama yaitu membunuh potensi. Sesuai dengan ilustrasi gambar, seekor ikan tidak akan mampu jika diajarkan untuk memanjat pohon. Begitu juga seekor burung tidak akan mampu jika diajarkan untuk berenang. Sampai kapanpun seekor ikan dan seekor burung tersebut akan terlihat bodoh jika mereka tidak diajarkan sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu membunuh rasa ingin tahu. Di sini mengajar dianggap hanya sekedar menyampaikan materi dan mencangkokkan budaya kepatuhan. Anak dan guru dituntut untuk melakukan rutinitas. Kecenderungan yang ketiga yaitu membunuh imajinasi. Di sini budaya pendidikan bersifat menyeragamkan. Si A dan si B harus memiliki kompetensi yang sama dengan apa yang diinginkan guru dan juga kurikulum. Yang keempat yaitu membunuh kolaborasi. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial, senang bersosialisasi dan juga berinteraksi. Namun, sekolah memaksa anak untuk berkompetisi dan saling mengalahkan satu sama lain sehingga anak menjadi pribadi yang individual dan acuh tak acuh. Apakah ini bisa diubah dan bagaimana caranya? Ya, Ki Hajar Dewantara melalui pemikirannya, pendidikan itu harus memerdekakan. Bagaimana itu? Yang pertama, menuntun. Pendidikan itu harus menuntun segala kekuatan kodrat anak agar anak selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kita sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih talenta dan kebudayaan melalui penciptaan ekosistem yang menyenangkan, aman, dan kondusif, sehingga anak dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain, maka pendidikan haruslah menyenangkan sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman untuk anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai seorang pendidik kita harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, setiap anak lahir sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Tugas pendidik hanya membimbing agar muncul sifat baiknya. Sedangkan kodrat zaman, sebagai seorang pendidik kita wajib mendidik anak sesuai dengan zamannya agar tidak tertinggal dengan perubahan dan perkembangan iptek. Dalam menyikapi perubahan, ada 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah dalam melakukan perubahan sesuai zaman, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya hakiki di masyarakat. Sedangkan konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Sebagai seorang pendidik harus mengajarkan pada anak didiknya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran dan harus menghargai keunikan dari anak didik masing-masing. Selanjutnya, seorang pendidik harus menghamba pada murid, artinya pendidikan berpusat pada murid. Pendidik harus memberikan pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak, sehingga potensi anak akan berkembang secara maksimal. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang budi pekerti. Budi itu adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi harus ada keseimbangan antara budi dan pekerti sehingga terjadi pembelajaran secara holistik dan seimbang untuk anak-anak. Budi pekerti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Penanaman budi pekerti akan membentuk karakter dan watak yang baik dan membuat anak menjadi manusia yang bijak dalam menyikapi perubahan dan permasalahan yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dukungan atau motivasi. Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.